Halo, selamat siang dan selamat malam teman-teman mahasiswa. Kembali lagi di perkuliahan pemrograman berbasis web. Oke, di pertemuan ke-12 kita akan masuk kepada bagaimana memanipulasi data yang ada di database dengan menggunakan Laravel. Nah, di Laravel itu disediakan dua teknik atau dua cara untuk melakukan manipulasi data tersebut. Nah, yang pertama, saya sudah tuliskan di sini. Yang pertama, yang akan kita bahas di minggu ini yaitu dengan menggunakan query builder. Kemudian next kita akan bahas teknik atau teknik atau cara yang kedua ini ya. Nah, oke, kita di sini akan fokus nanti membuat fitur bagaimana melakukan create data, read data, update data, dan delete data ya. Oke. Yang pertama kalian perlu persiapkan adalah sebuah database. Karena kita ingin memanipulasi data yang ada di database. Oleh karena itu kita butuh database ya. Nah, oke, di sini sudah saya siapkan strukturnya seperti apa. Kalian bisa ikuti atau kalian bisa mengikuti yang ada di video ini. Saya langsung saja masuk ke database ini kita ya, lokal kita. Silakan kalian buka localhost, kemudian masuk ke php-admin. Nah, di sini kita bisa create database-nya. Kalian bisa langsung create saja ya. Klik di bagian database-nya ini. Kemudian kalian buat nama database-nya di sini. Oke, di sini karena SIA sudah ada, saya akan menggunakan nama lain yaitu db_SIA. Nah, seperti ini ya. Langsung saya create saja. Oke, sudah sukses. Di sini saya akan menambahkan sebuah tabel dengan nama tbl_mahasiswa. Kemudian kolomnya nanti ada 5. Oke. Kenapa ada 5? Karena di sini ada 5 ya. NIM, nama, jenis kelamin, jurusan, dan bahasa, ini ada 5 kolom. Oke, kita langsung create saja ya. Oke, kolomnya seperti ini. Yang pertama kalian tambahkan adalah NIM, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, jurusan, dan bahasa. Nah, punya saya sudah autocomplete karena kemarin saya sudah buat, hanya saja saya hapus, saya ulangi dari awal lagi untuk kebutuhan sebagai video tutorial ini ya. Oke, kemudian untuk tipe datanya, yang NIM silakan gunakan yang integer dengan panjang 11. Kemudian yang nama silahkan gunakan varchar dengan panjang 30, bebas. Panjangnya bebas ya. Kalian bisa gunakan 50 atau mungkin 100. Kemudian jenis kelamin di sini varchar panjangnya 20. Jurusan juga varchar panjangnya 30 ya. Kemudian bahasa di sini saya gunakan varchar dengan panjang 30. Oke, kalau sudah jangan lupa set indeksnya sebagai indeks yang pertama, NIM ini sebagai primary key. Oke, di sini kita okekan saja. Oke, kalau sudah kita langsung save saja. Oke, sudah ya, jadi ya. Nah, seperti ini strukturnya. Oke, seperti ini. Silakan dicek di sini primary-nya udah saya define untuk NIM ya. Oke, kemudian saya akan insert data, dua data saja. Kenapa saya insert data di sini? Karena nanti data ini akan kita tampilkan ya. Jadi kita tidak tahu apakah data itu sudah tampil atau tidak jika belum kita tambahkan di database-nya. Nah, makanya kita perlu menambahkan data di database kita. Oke, di tabel kita ya maksudnya. Oke, langsung masuk saja ke fitur insert di bagian atas. Silakan di navigatornya itu ada menu insert, kalian klik saja. Nah, di sini kalian tambahkan datanya. Oke, data yang pertama itu sebentar saya cek dulu. Saya menggunakan data yang sudah saya buat kemarin. Yang pertama itu misalkan di sini NIM-nya itu adalah 72 180 72 180 72 180 802 ya. Kemudian 01
Oke, datanya seperti ini ya untuk NIM. Kemudian namanya Willy Chandra. Kemudian jenis kelaminnya saya buat di sini laki-laki ya. Jurusannya ada Teknik Informatika. Bahasanya di sini misalkan bahasa apa? Indonesia ya, Indonesia. Kemudian bahasa apa lagi? Bahasa Inggris misalkan. Kemudian bahasa apa lagi? Mandarin ya. Oke. Kalau sudah, kita tambahkan satu data lagi di sini. Nah, yang ini saya copy NIM-nya, kemudian angka belakang yang satu ini saya ubah menjadi 2. Oke. Tidak boleh sama ya, karena NIM ini adalah primary key. Kemudian di sini misalkan namanya cewek ya, misalkan tas. Oke, misalkan seperti ini. Kelaminnya perempuan, jurusannya adalah misalkan sistem informasi. Oke. Bahasanya misalkan di sini ada bahasa Inggris. Oke, yang ini misalkan 2 saja ya, kemudian yang ini 3. Oke. Kalau sudah, kalian gunakan Go yang paling bawah ya. Kalau kalian gunakan Go yang ini, maka yang tersimpan adalah record data yang atas ini. Yang pertama, kalau kalian gunakan Go yang ini, record data yang tersimpan adalah record data yang ini. Oke, ini tidak tersimpan. Nah, gimana kalau kita ingin menyimpan semua data yang sudah kita tambahkan? Gunakan Go yang bagian bawah. Oke, saya save saja datanya. Oke, kita cek dulu ya datanya. Nah, datanya sudah masuk. Oke, kalau datanya sudah masuk, sekarang kita akan langsung masuk ke Laravel-nya. Kita akan buat di sini sebuah project. Oke, kita akan buat sebuah project dengan nama nanti. Nama projectnya nanti silakan kalian sesuaikan. Di sini saya akan menggunakan yang 57 ya, karena di modul itu saya menggunakan yang 5.7. Oke. Saya copy saja komposer ini perintah yang ini. Perintah ini digunakan untuk untuk membuat project Laravel kita ya. Oke, versinya adalah 57. Bintang ini adalah nanti dia akan menggunakan versi yang sudah stabil, versi 57 yang sudah stabil. Oke, kita langsung masuk saja ke komen kita. Nah, ini kalau sudah, silakan teman-teman masuk dulu ke htdocs. Misalkan di sini. Oke, kita kembali dulu ya, cd. Kita masuk ke C dulu. Nah, di C ini ada exam. Karena exam saya itu di C seperti ini. Oke, sebentar. Nah, exam saya itu di C ya. Kalau kalian sesuaikan dengan di mana kalian install exam kalian. cd exam. Oke, di dalam exam itu ada yang namanya directory htdocs. Nah, di htdocs itulah kita akan menyimpan project kita nantinya. Oke, seperti ini ya. Saya CLS dulu. Kemudian saya pastekan yang tadi. Nama projectnya akan saya ubah menjadi ini ya, crud_laravel. Oke, kemudian versinya tadi 5.7. bintang star ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal kalian tekan enter saja. Nah, di sini dia akan meng-create project dengan nama crud_laravel. Oke, kita tunggu saja ya teman-teman. Mungkin di sini prosesnya sedikit memakan waktu karena ada banyak sekali ini ya pustaka-pustaka yang kita butuhkan nantinya. Oke, salah satunya di sini ada environment. Env ini adalah environment. Nah, environment ini berisi config ya. Jadi di sana ada configuration untuk database misalkan, kemudian ada configuration untuk mailing misalkan. Nanti kita akan cek. Karena nanti kita akan berhubungan dengan file ini juga. Jadi nama filenya itu adalah .env ya. Oke, kita tunggu saja sampai prosesnya selesai.
Oke, di sini prosesnya sudah selesai ya. Jadi application key set sudah sukses kita buat successfully di sini. Jadi kita perlu mengecek project kita apakah sudah ada atau belum. Caranya gimana? Tinggal kalian dir saja ya. Oke, jadi di dalam htdocs itu sudah ada project kalian namanya CRUD Laravel. Kita langsung masuk saja dan kita jalankan servernya. Oke, caranya gimana? cd nama project kita. Namanya adalah CRUD_Laravel. Oke. Kita sudah masuk, kita akan langsung jalankan project kita. Caranya gimana? PHP artisan serve. Nah, seperti ini. Oke, kita udah punya servernya di sini, http. Nah, ini ya, kalian copy saja servernya. Kemudian kalian pastekan di URL browser kalian. Oke, maaf. Oke, sudah ini ya, sudah create ya, sudah masuk dan sudah berhasil kita ini juga, sudah berhasil kita jalankan. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan membuat sebuah tabel yang mana nanti di dalam pada tabel tersebut akan menampilkan data-data mahasiswa yang kita sudah buat, yang sudah kita tambahkan, kita sisipkan tadi di dalam tabel kita. Nah, kita langsung masuk saja ya teman-teman. Silakan teman-teman buka VS Code-nya. VS Code itu Visual Studio Code ya. Oke. Kalau sudah dibuka, silakan. Oke, kita masuk ke open folder ya di sini. CRUD yang Laravel ya. Langsung select saja foldernya. Oke. Oke, ini udah masuk ya. Oke, udah masuk. Kalau sudah, sekarang teman-teman perhatikan di sini ada file env dan env.example di sini. Kita akan lihat perbedaannya itu apa. Jadi perbedaannya ya, kan bukan yang ini ya, tapi sebentar. Oke. Nah, oke, jadi kalau kalian install Laravel dengan menggunakan Composer tadi, kalian akan mendapatkan dua file. Yang pertama .env, yang kedua .env.sample. Nah, sebenarnya sama saja, hanya saja env.example ini digunakan untuk jaga-jaga. Misalkan terjadi error pada file .env kalian bisa copy env yang ada di sini, env yang ada di example ini. Nah, jadi bisa kita katakan fungsinya itu untuk backup saja ya. Oke, kita abaikan dulu yang sampelnya. Kita akan fokus di bagian .env-nya dulu. Nah, sebenarnya kalian bisa konfigurasi database. Di sini kita ketika ingin menghubungkan dengan database, kita mestinya lakukan konfigurasi ya namanya. Kalau di PHP native kalian bisa lakukan dengan database connect gitu ya, DB connect, MySQL connect. Di sini kalian hanya perlu menambahkan konfigurasi seperti misalkan username-nya, password-nya, dan misalkan nama database-nya. Oke, seperti itu. Kalian bisa tambahkan di config database. Nah, di sini. Ini adalah opsi yang pertama, tapi saya itu lebih senang. Nah, di sini ada banyak sekali config, salah satunya ada database dan ada mail juga di sini. Ada out, ada broadcasting ya. Jadi ada banyak sekali. Hanya saja ada season juga, hanya saja di sini file-filenya itu terpisah. Jadi sangat berbeda ketika kalian buka file yang .env ini. Nah, yang file ini itu sudah disediakan beberapa konfigurasi. Misalkan di sini untuk koneksi kan bisa gunakan ini, untuk broadcast, kemudian season juga sudah ada, untuk mailing juga sudah ada di sini. Nah, bedanya kalau di file .env ini semua konfigurasi dijadikan satu. Jadi kalian bisa langsung jadikan satu di sini.
Oke, kita akan ubah di sini DB database ini adalah nama database kita. Kita ubah namanya adalah DB_SIA ya. Kemudian username-nya di sini apa? Username-nya root ya. Kalau kalian install secara default username-nya adalah root, kemudian password-nya di sini kosong atau tidak ada ya. Oke. Silakan seperti ini. Kalau sudah kalian lakukan konfigurasi seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah kalian restart servernya karena kita melakukan perubahan pada environment-nya. Kita restart dulu, kita matikan dulu ya, kita matikan dulu servernya, Ctrl C saja, kemudian saya akan jalankan lagi di sini servernya. PHP. Nah, ini ya. PHP Artisan Serve ya. Oke, kita jalankan lagi. Kalau misalkan teman-teman tidak jalankan, nanti akan ada error ya di bagian ketika teman-teman nanti ingin menampilkan data, berinteraksi dengan database, nanti ada error. Errornya itu di bagian konfigurasinya. Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama itu teman-teman masuk dulu ke yang namanya webnya. Di sini kita akan membuat routing. Nah, ini kan routing yang dijalankan secara default adalah yang ini kan. Nah, sekarang kita akan buat routing yang lain. Jadi routing yang pertama ini adalah fungsinya untuk mendirect ke halaman view. Oke. Misalkan gimana nih? Formatnya root. Oke, seperti ini ya. Titik 2. Kemudian kalian tambahkan metodenya get di sini. Petik di sini slice mahasiswa misalkan. Oke, seperti ini. Karena data kita adalah mahasiswa. Nah, kita sudah buat URL-nya di parameter yang pertama. Di parameter yang kedua, kita tambahkan di sini controller plus metodenya. Nah, kita nanti akan buat controller, namanya itu adalah controller mahasiswa. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam controller tersebut ada namanya method index. Oke. Pemisahnya adalah add ya. Oke, kita tutup menggunakan semikolon. Oke, saya jalankan dulu. Jadi saya akan masuk ke URL _mahasiswa. _mahasiswa. Oke, seperti ini ya. Nah, ini akan error. Errornya kenapa? Karena controller mahasiswa itu tidak ada atau tidak ditemukan. Oke, sekarang kita akan buat controllernya dulu. Caranya gimana? Kita masuk ke komennya dulu. Oke, maaf ya, saya CLS dulu atau saya close dulu, ini ada kesalahan. Oke, kalau sudah cd, kemudian cd lagi, cd exam ya, kemudian cd ht docs. Kemudian kita masuk ke project kita, cd crud _laravel. Oke, saya CLS dulu ya supaya bersih. Oke, di sini teman-teman bisa buat controllernya. Nah, ini saya caranya gimana? Saya lupa perintahnya, kita cek ya. Nah, perintahnya ini PHP artisan make Oke, kita langsung saja di bagian ini ya. Kita pastekan. Di sini nama controllernya akan saya ubah menjadi mahasiswa. Sebentar, namanya tadi apa? Oh, jangan seperti ini ya. Ini salah, saya ganti saja. Namanya itu adalah mahasiswa controller. Oke, seperti ini ya. Mahasiswa controller add index. Ini adalah kelasnya atau controllernya. Yang ini adalah metode. Jadi nanti di dalam controller ini atau kelas ini ada metode ini, metode index. Nah, metode index itu adalah default daripada kelas ini, kelas mahasiswa ini. Oke, seperti itu ya.
Atau kita jangan tambahkan metode indeks ya, mungkin kita tambahkan nama metodenya. Oke, atau indeks saja dulu sementara, indeks saja ya, jadi supaya lebih mudah. Oke, kalau sudah, di sini kita sudah tambahkan mahasiswa controller. Oke, kalau sudah, kalian enter saja. Nah, di sini udah di create. Kita akan cek controllernya itu di bagian app ya, kalau tidak salah. Oh, bukan app. Oke, sebentar, saya cek dulu. Ini config. Oke, di sini ya, HTTP, kemudian controller. Nah, ini controller mahasiswanya sudah ada. Oke, kita akan buat satu kelas di sini. Namanya adalah kelas index. Oke, atau kita jalankan dulu ya. Kita jalankan dulu. Oke, hasilnya udah ada di sini. Hanya saja yang tidak ada adalah metodenya. Nah, tadi kita buat metode namanya index. Nah, di sini tidak ditemukan ya. Oke, kita akan buat metodenya di sini. Public function index ya. Nama metodenya adalah index. Oke, misalkan kita di sini return string dulu aja ya. Kita akan return string dulu aja. Halo misalkan ya. Halo dunia misalkan. Oke. Kita cek dulu hasilnya seperti apa. Oke, udah ada ya di sini halo dunia. Oke, sekarang kita akan buat view-nya di sini. Jadi yang di return adalah view-nya nanti ya. Nah, oke. Kita akan return view-nya gimana? View dulu. Baru nama view-nya. Nah, nama view-nya nanti saya akan buat nama view-nya itu adalah mahasiswa. Oke, kita buat dulu view-nya di sini, mahasiswa. Nah, ini tidak ditemukan ya. View mahasiswa itu tidak ditemukan, makanya kita harus buat dulu view-nya di sini. Oke, sebentar. Gimana ya? Di sini ya view-nya ya. Kita akan buat view-nya dulu. View-nya itu ada di public mungkin. Sebentar, bukan di resource ya. Oke, di sini ya view-nya. Silakan kalian arahkan ke view, kemudian kalian add file. Oke, nama view-nya adalah mahasiswa.blade. Saya akan pertahankan blade karena blade ini adalah templating-nya Laravel. Jadi tidak menghilangkan ciri khasnya Laravel ya. Oke. Kalau sudah, kita buat tag-tag HTML-nya. Mungkin di sini nanti saya akan buat SIA UKDW. Oke, seperti ini. Gampang ya. Gampang. Oke. Nah, view-nya udah kita buat. Nah, di sini udah tampil ya SIA UKDW. Hanya saja di body itu masih kosong. Body-nya masih kosong. Kita akan tambahkan menggunakan apa? Bootstrap. Jadi, teman-teman cek nanti di pertemuan terakhir, pertemuan 14 itu ada yang namanya templating. Nah, di situ tidak akan banyak yang saya bahas. Jadi di sini udah masuk templating juga ya, supaya hasilnya lebih bagus. Oke, get start aja. Di sini di CSS-nya kalian copy yang bagian ini, CSS-nya copy. Saya masukkan di bagian head-nya, di bawah title ya. Oke, karena kepanjangan view-nya saya seperti ini saja. Kemudian saya juga masukkan JS-nya. Nah, ini JS-nya. Saya copy saja. Oke, saya insert di luar body tapi di luar body-nya tapi di dalam HTML. Nah, seperti ini. Saya save. Oke, kita cek dulu ya. Menggunakan header dulu, menggunakan heading. Misalkan H3 misalkan UKDW ya. UKDW saja stringnya. Kemudian slice H3. Oke, seperti ini. Kita akan cek dulu hasilnya seperti apa. Apakah pustaka-pustaka CSS dan pustaka JS-nya itu sudah di-load. Nah, udah ya. Kalau seperti ini, sudah. Jadi, kita bisa gunakan di sini yang namanya navigator bar. Oke. Untuk navigator barnya, saya akan gunakan yang ada search-nya.
karena nanti saya akan membuat fitur searching untuk project Laravel kita. Oke, menarik ya. Jadi tetap ikuti kuliah ini karena kita akan buat satu project mini ya. Oke, sampai di sebentar saya cek dulu di sini ya. Oke, seperti ini saya save. Kalau sudah, kita cek dulu hasilnya seperti apa. Oke, penuh ya di sini. Maka di sini akan saya buat kelas kontainer. Jadi marginnya itu di tengah ya. Oke, jadi tidak full 100% width-nya ya. Oke, kita tambahkan di sini apa? Div class. Div class-nya apa ini? Container ya. Container. Oke. Kemudian jangan lupa tutupnya. Nah, di sini. Kalau kalian buka, kalian harus tutup. Oke, seperti ini ya. Kita cek lagi hasilnya. Harusnya nanti kontennya ke tengah deh ya. Kontennya. Oke, seperti ini. Oke. Yang kedua, mungkin nanti saya butuh yang namanya block quote ya. Oke, kita cari aja block quote-nya. Block quote. Nah, block quote ini adalah salah satu tipografi sama dengan heading ya. Oke, di sini ada heading harusnya. Heading di sini kalian cek. Nah, ini heading ada juga, heading. Jadi heading itu salah satu tipografi. Kemudian tadi itu namanya block quotes. Oke, kita gunakan yang ini saja ya. Yang seperti ini saja. Saya copy. Oke. Saya paste di bawahnya ini. Oke, kita paste ya. Oke, kalau sudah. Nah, ini akan saya ubah. Jadi misalkan apa di sini? Data mahasiswa. Oke, seperti ini. Kita cek dulu. Oke, ada ya. Hanya saja belum saya tambahkan kontainernya. Oke. Atau misalkan saya masukkan ke dalam saja ya. Jadi di dalam ini artinya dia nanti masuk kontainer juga. Oke, udah masuk ya. Oke, kalau sudah ini MB-nya 0, di sini sangat mepet sekali, mungkin saya kasih jarak. Saya tidak gunakan MB, MB ini margin bottom, saya akan gunakan MT 3 misalkan. Kita beri jarak di atasnya di sini. Oke, ada ya jaraknya, space-nya. Oke, kalau sudah kita tambahkan apa lagi? Tambahkan tabel untuk menampilkan datanya. Oke. Tabelnya yang simple saja seperti ini ya. Saya copy. Oke, masukkan di sini. Saya paste saja di sini tabel. Oke. Oke, tabelnya seperti ini ya. Kita cek dulu hasilnya seperti apa. Oke, udah. Mantap ya, mantap. Selanjutnya, ini akan saya hapus saja. Jadi, saya akan hanya menggunakan satu record data. Karena apa? Karena nanti saya akan looping ya datanya. Oke, jadi kita butuh satu ini saja. Satu baris ini saja. Kemudian kita tambah header bagian tabelnya ya. Oke, seperti ini saja. Oke, kalau sudah, mungkin kita bisa tambahkan di sini apa misalkan. Saya butuh nomor ya mungkin. Jadi kita tahu nanti jumlah recordnya juga kita tahu. Kemudian tadi yang pertama ada name, data di database kita. Kemudian yang kedua tadi ada nama mahasiswa, misalkan mahasiswa. Oke. Oke, yang keempat ada apa? Jenis kelamin ya, gendernya. Seperti ini. Oke, saya tambahkan lagi. Selain jenis kelamin nanti ada jurusan, ada bahasa. Ada jurusan
kemudian apa lagi? Ada bahasa ya. Bahasa. Oke. Oke, seperti ini. Nah, ini juga akan saya tambahkan. Di sini ada berapa record? 1 2 3 4 5 6. Di sini juga harusnya ada 6 record ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti ini. Oke, kita jalankan lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, kita tinggal panggil datanya. Nah, cara panggil datanya seperti apa? Kalian masuk dulu ke controller mahasiswa kalian. Kita akan gunakan sebentar di sini saya akan masuk saja ke Laravel-nya. Nah, di Laravel ini ada sebentar ya. Kita masuk ke Laravel, kemudian namanya adalah Query Builder di sini. Ini ya, yang kita gunakan sekarang adalah yang Query Builder. Oke. Untuk menampilkan data, kalian bisa gunakan ini ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, kalian gunakan yang ini. Oke, nanti saya copy saja biar lebih mudah ya. Oke, jangan karena kita akan interaksi dengan database, jangan lupa kalian menambahkan header bagian ini. Nah, kita akan menambahkan pustaka database di sini. Nah, ini sama saja mungkin dengan kalau di native itu seperti include ya, include file koneksi misalkan, include koneksi .php misalkan require once koneksi.php seperti itu. Kita tambahkan dulu ya gini. Nah, ini saya copy saja. Saya copy. Saya pastekan di controllernya. Nah, di bawah yang Illuminate ini ya. Oke, saya save. Oke, selanjutnya kita buka lagi. Ini akan saya ambil saja. Oke, saya ambil ya. Saya kopikan di dalam metode indeksnya. Oke. Kemudian variabelnya saya ganti menjadi MHS saja. Kemudian ini adalah nama tabel kita. Nama tabel kita tadi adalah tbl_MHS. Gunakan ini ya, metode get ya. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan di bagian return view-nya itu parameter yang kedua seperti ini. Oke, tambahkan koma, kalian pastekan. Nah, ini adalah key-nya. Key-nya saya gunakan MHS. Kemudian yang ini kalian ikuti variabel yang ini juga, karena ini saya buat MHS, maka ini saya ubah menjadi MHS. Oke, saya save. Kita jalankan dulu, harusnya tidak terjadi apa-apa. Oke, aman ya. Sekarang di bagian mahasiswanya, saya akan buat di sini for each-nya ya. Saya akan buat for each ini seperti apa? Oke, for each misalkan dolar tadi MHS as M misalkan di sini saya buat. Kemudian N-nya di luar tebadi ya. Jangan lupa kalian N kan for each-nya. N for each. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, ini bukan M biasa ya, tapi dolar. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan kalian tambahkan data-datanya. Nah, cara nambahkan datanya seperti apa? Tinggal yang ini adalah nama ya. Karena ini adalah nomor. Nah, yang kedua, NIM ya. Yang kedua ini NIM. Kita bisa gunakan standar saja, PHP echo, PHP echo. Kemudian di sini $M, kita panggil saja NIM-nya. Oke, NIM-nya seperti ini. Kemudian tutup. Kita cek ya, kita cek saja. Nah, NIM-nya udah kelihatan. NIM-nya sudah ada. Selanjutnya kita akan masuk ke yang mana ini? Yang kedua, ketiga ya. Keempat, kemudian ke-5. Oke. Tinggal kalian ganti. Yang pertama NIM, yang kedua adalah nama. Kemudian apa? Jenis kelamin ya. Sesuaikan dengan yang di database. Kemudian apa lagi? Jurusan. Kemudian bahasa. Oke. Sudah, kalau sudah kita cek.
Oke, datanya sudah masuk semua di sini. Oke, gampang ya. Oke, datanya sudah masuk, hanya saja nomornya masih belum. Nah, nomornya kita bisa buat seperti ini saja. Saya akan tambahkan satu ini variabel dengan nama NO. Saya inisialisasikan nilainya adalah 1 seperti ini. Kemudian saya tutup. Nah, di sini oke, yang ini saya akan pastekan. Ini saya hapus saja ya, yang ini. Nah, ini saya hapus, saya ganti dengan $NO++. Oke, kita cek ya hasilnya seperti apa. Apakah ini berubah menjadi 2 atau tidak. Oke, berubah ya jadi 2 ya. Oke. Sudah. Di sini bentuknya seperti ini. Oke, saya akan menunjukkan ada salah satu tag untuk buka tutup PHP itu yang menarik sekali. Bentuknya menarik ya kalau bagi saya. Jadi bisa gunakan PHP dan nPHP. Add and PHP. Nah, seperti ini. Oke, aman ya, aman. Nah, ini juga bisa kita ubah menjadi sebentar PHP. Kemudian tutupnya kita ganti dengan nPHP. Oke, yang lainnya saya ubah ya. Teman-teman bebas apakah ingin menggunakan yang lama atau ingin menggunakan yang ini. Nah, sebenarnya di Laravel itu teman-teman bisa menggunakan kurung kurawal buka 2 kali, kurung kurawal tutup 2 kali. Hanya saja kita belum masuk pada materi templating. Oke. Di bagian templating di pertemuan ke-14 akan saya bahas tentang blade templating ya. Oke, saya save saja. Harusnya aman ya, tidak ada apa-apa. Oke, aman. Oke, kalau sudah, kita akan buat untuk menambahkan data lagi. Oke. Saya akan buat button. Oke, kita ambil ya button di bootstrapnya. Oke, button. Oke, ini buttonnya. Silahkan kalian pilih salah satu button yang ingin kalian gunakan. Misalkan di sini saya gunakan yang ada hrefnya. Sebentar, saya cek dulu ya. Buttonnya yang bukan button ini. Nah, button ini ya yang kita gunakan. Oke, saya gunakan yang ini saja. Tambahkan di bagian atas tabel, tapi di bawah block quotes-nya itu ya. Paste. Oke. Kita coba jalankan, harusnya ada. Nah, ada ya, hanya saja ini mepet. Mungkin saya perlu tambahkan block quotes, hanya saja tidak ada labelnya. Oke, block quotes, hanya saja labelnya saya buang. Seperti ini. Kita cek lagi. Oke, ada space-nya ya. Mantap. Linknya ini akan saya ubah menjadi mahasiswa seperti ini saja. Oke, cek ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ketika ini kalian klik, nanti akan mengarah ke kemana? Ke mahasiswa tambah. Kita belum buat, kita akan buat nanti rootnya, kita buat controllernya, dan kita buat view-nya juga. Oke, seperti ini ya. Kita refresh, kalau kalian klik ini belum ada. Oke, kita buat dulu rootnya di mana. Untuk rootnya di sini ya. Oke, kita copy paste di sini. Di sini sebentar ya, di sini dulu ya. Jadi mahasiswa tambah. Kalian ikuti dengan yang ada di tombol tadi. Nah, ini mahasiswa slash tambah. Di sini juga mahasiswa slash tambah ya. Controllernya di sini, nama metodenya nanti belum saya buat, nanti akan saya buat dengan nama tambah.
Oke, kita cek lagi. Harusnya error. Nah, error ya. Karena apa? Karena tambah itu belum ada, metode tambah itu belum ada, belum kita buat di controllernya. Kita buat dulu metode tambahnya di sini. Simple ya, metode tambah ini nanti akan hanya mendirect ke sebuah view yang menampilkan form. Oke, gampang sekali. Tambah. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan panggil view-nya menggunakan return. View. Nama view-nya apa nanti? Misalkan di sini nama view-nya adalah apa ya? Tambah ya. Jadi kita sinkronkan saja namanya dengan nama controller kita. Oke, kita cek lagi. Harusnya error ya. Kok error? Karena view tambah itu belum ada. Nah ini. View tambah not found. Oke. Kita cek lagi. Jangan kita cek ya. Kita buat lagi. Karena errornya kita sudah tahu. Oke, arahkan ke view, tambahkan di sini tambah .blade.php. Oke. Karena sama dengan yang di mahasiswa, semua kalau saya Ctrl Alt, saya copy, saya pastekan di blade-nya, saya save. Tabel yang ada di sini akan, ini udah nggak error lagi ya. Kalau saya refresh, saya klik, ini nggak akan error lagi. Oh, sebentar, ini masih error. Errornya kenapa? Tambah blade PHP. Oke, sebentar. Oke, udah nggak ya? Nah, jadi kalau misalkan saya klik tambah, nanti akan tampil form di sini. Kita ambil formnya dulu ya. Kita ambil formnya dulu. Form. Oke. Yang sederhana saja ya formnya. Nah, mungkin yang ini saya ambil saja form yang ini. Saya copy. Oke, saya pastekan di sini. Oke, sudah formnya ya. Kita cek dulu hasilnya seperti apa. Tambah. Nah, jadi kalian langsung. Nah, ini tombolnya kita hapus saja yang di bagian tambah. Oke, ini kita hapus. Block quote-nya juga mungkin kita hapus ya yang bagian ini. Oh, tidak perlu karena nanti supaya ada space-nya. Oke, ada space-nya di sini ya. Jadi kalau kalian hapus block quotes yang bawah ini tidak akan ada space-nya nanti. Oke, kalau sudah, yang pertama kita butuh nama ya. Yang pertama itu adalah nama. Sebentar, di sini kita akan ubah bukan nama ya, tapi name ya. Yang pertama adalah name. Oke, type-nya juga di sini karena name adalah number, saya buat menjadi number di sini. Oke, ID tidak kita butuhkan, tapi kita tambahkan saja name karena yang kita butuhkan nanti adalah name-nya. Oke, masukkan misalkan name. Oke, kita tambahkan name di sini. Bebas ya mau di mana. Name. Name-nya itu misalkan apa? Name ya. Oke. Ini kita copy saja ke bagian bawahnya. Oke, yang kedua adalah nama mahasiswanya siapa. Bukan number tapi text di sini input type-nya. Name-nya adalah nama, ID-nya juga sama nama. Misalkan di sini masukkan Oke, masukkan name, masukkan nama, sudah ada. Yang ketiga adalah ini ya, radio button untuk jenis kelamin. Kita butuh radio button di sini. Kita cari lagi di Bootstrap ya. Oke, radio di sini apakah ada? Ada ya. Nah ini. Oke, kita ambil radio button yang ini saja. Saya copy.
ke sini. Oke. Oke, ini adalah radio button kita. Mungkin yang ini saya tap lagi. Oke. Yang pertama, kita punya jenis kelamin laki-laki ya. Laki-laki. Oke. Kemudian di sini kalian tambahkan ID-nya adalah jenis kelamin. Nanti name-nya juga sama. Jenis kelamin. Oke. Jenis kelamin. Saya copy saja. Tambahkan di sini. Oke, bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, yang atas jenis kelamin untuk yang laki-laki, yang bawah ini akan saya ubah menjadi yang perempuan. Seperti ini. Kalau sudah, kita belum punya value-nya ya di sini ya. Teman-teman bisa tambahkan value-nya. Sebentar, value-nya itu laki-laki. Di mana ya? Di sini aja. Value-nya, oke, laki-laki ya yang ini. Kemudian yang bawah value-nya adalah perempuan. Oke. Perempuan. Oke, kalau sudah kita save, kita jalankan. Oke, ada ya di sini ya hasilnya. Oke, ini kayaknya mepet. Kita tambahkan break aja mungkin. Bisa nggak ya? Kita coba dulu. BR. Ini ya. Cek. Oke, ada ya. Di sini ada space-nya. Oke, yang kedua itu kalau tidak salah saya, yang keempat itu adalah select ya. Select itu adalah drop down. Kita akan gunakan drop down yang ada di Bootstrap. Select menu ya. Nah, ini dia. Nah, kita gunakan yang seperti ini saja. Saya copy select menunya. Kemudian saya paste di sini. Nah, ini saya hapus saja div yang ini, form groupnya ini. Sampai di sini form group yang kedua juga saya hapus. Sebenarnya ini select juga, tapi kita ambil yang tadi saja ya. Oke. Oke, ini saya save. Kita coba jalankan lagi. Nah, seperti ini ya. Oke. Text areanya mungkin saya hapus juga karena di sini akan kita gunakan ini ya, checkbox ya. Kita tambahkan BR dulu supaya ada space-nya nanti. Oke, kita tinggal tambahkan checkbox. Mana checkbox-nya? Nah, ini checkbox. Oke, checkbox-nya seperti ini. Yang group ada nggak ya? Nah, oke, mungkin kita gunakan ini saja checkbox-nya. Kalau sudah, pastekan di sini. Checkbox-nya kita tadi itu ada, kita punya checkbox-nya itu harusnya ada 3 ya. Yang pertama untuk bahasa Indonesia, yang kedua untuk bahasa Inggris, yang ketiga untuk bahasa Mandarin ya. Oke. Kalau sudah, ini checkbox. Nah, checkbox itu nanti bentuknya itu adalah array. Jadi kita gunakan seperti ini. Bahasa ya. Harusnya name dulu nih. Name. Karena kita tidak menggunakan ID ya. Karena di PHP kita akan menggunakan name-nya. Yang digunakan adalah name-nya ini nanti ya. Nah, yang ini. Bukan yang ini ya. Yang ID ini tidak. Tapi saya masukkan saja. Atau kita hapus. Hapus saja ya. Hapus saja. Oke, kita hapus saja. Oke, dihapus. Jadi yang kita gunakan adalah name. Dan name bahasa. Oke, saya pastekan.
saya pastikan juga di sini. Kemudian ada lagi di sini misalkan, oh ini value-nya belum ada ya. Tambahkan value-nya ini. Yang pertama ini adalah Indonesia. Kemudian yang kedua value-nya ini apa? Inggris ya. Kemudian yang ketiga value-nya adalah Mandarin. Oke. Tinggal kita copy saja ya harusnya. Indo. Oke, Indonesia. Inggris, kemudian yang terakhir adalah Mandarin. Oke, udah ya. Kita cek dulu hasilnya seperti apa. Oke, udah ada. Hanya saja di sini BR-nya ini kenapa ini? Sebentar, saya kalau hapus ini apakah pengaruh? Tidak ya. Oke, mungkin kita tambahkan 2 BR ya. Jadi supaya ada space-nya. Atau jangan BR dah. Jangan BR, mungkin saya butuh div. Hanya saja labelnya tidak saya tampilkan. Oke, div ini ya. Ini labelnya saya hilangkan. Sebentar, kita cek dulu. Atau kita tambahkan labelnya, hanya stringnya tidak kita. Oke, udah bagus ya. Yang penting di sini ada space-nya. Oke, tinggal kita ubah. Oh, kenapa menunya belum? Oh, yang ini belum diubah ya. Oke. Yang selected di sini adalah misalkan kita harus punya yang defaultnya. Defaultnya itu biasanya saya pilih kalau misalkan ini adalah jurusan, kita buat pilih jurusan. Oke. Kemudian option value yang pertama ini adalah teknik informatika ya. Teknik informatika. Oke. Yang kedua adalah sistem informasi. Sistem informasi. Oke, udah ya. Kemudian yang ini adalah atau saya copy saja. Yang ini saya copy, saya paste. Kemudian yang sistem informasi juga ya. Nah, bedanya apa Pak? Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, bedanya. Yang bagian ini, yang di luar daripada option, ini yang akan ditampilkan di user interface-nya. Nah, yang ditampilkan ini adalah yang di luar ini. Nah, terus yang value itu, yang value inilah yang akan masuk ke database. Oke, seperti itu ya. Jadi yang dimasukkan ke database bukan yang ditampilkan di luar ini, tapi value-nya ini. Nah, kalau kalian value-nya adalah 0, jadi yang misalkan 0 ini 0, kemudian misalkan ini 1. Nah, nanti yang masuk ke database adalah 0 dan 1, bukan teknik informatika atau sistem informasinya. Seperti itu ya. Kalau sudah, sebentar kita cek lagi. Oke, aman ya. Mungkin, oke sebentar. Saya belum buat menu. Kita kembali ke mahasiswanya tadi. Untuk menunya belum saya buat. Di sini menunya masih berantakan ya. Home dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Navbarnya akan saya ubah menjadi SIA KDW misalkan. Kalian ke mahasiswa.blade ya, ke mahasiswa.blade kembali lagi. Nanti ada home, kemudian misalkan ada about, ada about, kemudian ada drop-down-nya. Kita buat ini adalah data ya. Oke, data yang pertama nanti mungkin data mahasiswa. Data mahasiswa. Data yang kedua nanti mungkin data dosen ya. Kemudian yang ketiga nanti mungkin bisa jadi apa? Mata kuliah. Misalkan ya, mata kuliah. Jangan mata kuliah. Bimbingan misalkan, bimbing. Oke. Yang disable akan saya hapus saja. Oke. Saya tambahkan 1 untuk kontak nantinya. Oke, saya paste. Ini kontak.
kontak. Oke. Kalau sudah, yang bagian mahasiswa ini akan saya tambahkan /mahasiswa. Oke, udah ya. Kalau sudah, kalian copy saja. Kopinya dari mana nih? Dari sini aja ya. Div class collapse. Nah, ini div class collapse. Nah, kalau kalian mau tahu dari mana sampai mana kopinya, kalian bisa cek dengan klik ini saja, div. Nah, misalkan div ini sampai div ini. Jadi div bukannya ini, div tutupnya adalah ini. Kita copy saja. Sampai sini ya. Copy untuk yang mana? Untuk yang tambah.blade. Supaya sinkron saja ya. Nah, ini kalian blok langsung paste saja. Oke, udah berubah ya. Oke. Kalau saya jalankan, nah ini udah berubah. Kita masuk ke mahasiswa. Nah, di sini nanti masuk ke data, ke mahasiswa, ke datanya, ke sini. Oke, udah jadi ya. Wah, gampang sekali. Oke, sekarang kita belum punya action untuk menambahkan data ini. Nah, caranya gimana? Kalau kalian buat form, kalian harus buat ada yang namanya method. Ada metodenya dan ada actionnya. Nah, method di sini kita akan gunakan metodenya adalah post. Oke, kemudian actionnya itu kemana? Oke, actionnya nanti kita akan buat actionnya itu apa ya, nama actionnya nanti simpan. Mungkin kita akan buat action simpan. Jadi di dalam mahasiswa nanti ada di dalam controller mahasiswa ada metode simpan. Oke, nah ini linknya ya, ini linknya. Nanti setelah ini kita ke rootnya. Nanti kita buat rootnya seperti ini juga. Ini saya save saja, saya copy saja. Saya save dulu ya. Kalian copy, kemudian kalian ke webnya. Nah, ini kalian copy saja supaya kita tidak banyak ini ya. Oke, ganti metode get itu dengan metode post. Nah, ini kalian copy dengan yang ada di form tadi. Oke, form ini ya. Oke, ini saya copy, saya masukkan ke bagian ini. Oke, simpan ya. Nah, jadi kalau kalian udah copy yang atas, kalian bisa tinggal ubah yang tambah jadi simpan. Mahasiswa controller, actionnya bukan tambah lagi, melainkan simpan. Oke, simpan ini akan mengeksekusi yang ada di dalam controller. Kita masuk ke controllernya, kita tambahkan public function simpan. Sesuaikan ya namanya ya dengan yang ada di routing tadi ya. Oke, kalau sudah, kita akan buat cara untuk menyimpannya seperti apa. Oke, di sini udah ada sebenarnya ya. Oke, insert itu. Nah, insert itu yang ini ya. Sebentar. Insert. Nah, ini insertnya. Oke, kalian bisa gunakan caranya seperti ini. Ini saya copy saja. Saya copy, saya masukkan ke bagian yang ini saja ya. Oke. Karena untuk simpan kita butuh request daripada apanya? Kita butuh request name-nya ini loh. Name nama, name, kemudian apa lagi? Name jenis kelamin. Kita butuh request itu, maka di sini kita tambahkan metode untuk melakukan request. Oke, saya tambahkan nama parameternya adalah request saja ya. Karena yang sering digunakan itu adalah request. Nah, seperti ini. Sebenarnya bebas. Jadi ada request, kemudian $request ya. Oke, kalau sudah kita, ini sudah saya copy perintahnya. Nama tabelnya adalah tbl_mhs. Kemudian kita gunakan insert ya. Karena kalau kalian insert data di database itu kan gunakan insert juga ya. Insert into bla 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 values apa misalkan. Oke, kemudian ini saya hapus saja. Kurung siku yang ini saya hapus saja. Oke, kalau sudah, yang pertama kita punya yang namanya name. Oke, kita punya yang namanya name. Kemudian ini kalian hapus saja karena ini adalah string ya. Jadi ini saya hapus saja karena ini string. Oke, ini saya hapus.
Yang kita ambil bukan langsung ke stringnya, melainkan melalui requestnya tadi ya, request name-nya itu. Jadi saya tambahkan $request metode apa parameter yang ini ya. Kemudian kita panggil saja name-nya. Nah, seperti ini. Oke, yang sebelah kiri ini nanti ini kalian sesuaikan dengan database, yang sebelah kanan kalian sesuaikan dengan name yang ada di form kalian ini tadi. Nah, seperti itu ya. Ini mungkin saya copy saja. Saya copy, saya letakkan di sini ya. Oke, ini tanpa koma karena di akhir. Oke, ada 5 ya nanti ya. Oke, seperti ini. Kemudian yang kedua itu nama. Oke, di database namanya adalah nama. Kemudian di form tadi nama juga ya, name-nya. Kemudian yang ketiga adalah jenis kelamin. Nah, di sini kita gunakan jenis kelamin juga karena sama ya tadi saya buat, lebih mudah ketika sinkron. Oke, jenis underscore kelamin. Di sini juga, oh ini bukan jenis kelamin tapi jurusan. Oke, jurusan di sini juga jurusan. Kemudian bahasa di sini juga bahasa. Oke. Nah, kalau sudah kalian buat returnnya. Jadi returnnya nanti ini ketika kalian insert data, misalkan seperti ini. Oh, ini belum ada button ya. Kita tambahkan satu button dulu. Kembali ke tambah .blade ini. Oke, kalian bisa tambahkan satu button bebas, buttonnya button apa? Mungkin saya gunakan yang input type saja ya. Yang ini saja saya coba. Oke, saya masukkan. Usahakan di dalam form ya. Karena kalau bukan di dalam form dia tidak akan mengeksekusi metodenya nanti, metode dan actionnya itu. Oke, ini saya hapus saja. Bentar, form class. Ini saya hapus saja ya. Nah, di sini input type-nya adalah submit. Kelasnya bukan form control ya. Melainkan adalah apa ini? Kita cek saja kelas button itu saya lupa. Oke, kita cek ya. Oke, kita gunakan kelas yang ini saja. Oh, jelek ya. Atau mungkin yang seperti tadi. Nah, yang ini ya misalkan kelasnya adalah yang ini. Oke, kalian bebas ya mau pakai yang mana. Saya ambil kelasnya. Wah, ini kok. Oke, saya copy nih ya. Saya masukkan di sini kelasnya. Name saya tidak butuh, placeholder tidak butuh. Mungkin yang saya butuhkan adalah value-nya untuk saya tampilkan. Namanya nanti adalah apa? Simpan misalkan. Oke, kita cek dulu. Buttonnya udah ada belum? Udah ada ya. Hanya saja space-nya. Ini lagi-lagi space. Saya tambahkan BR saja. Oke, udah ada space-nya. Selanjutnya apa lagi? Kita tadi di controller belum selesai. Nah, jadi seperti ini. Ketika saya simpan, ketika saya lakukan penyimpanan, saya klik simpan, datanya tersimpan ke database. Kemudian halaman ini akan menuju halaman mahasiswa. Kenapa menuju halaman mahasiswa? Untuk melihat apakah datanya sudah masuk atau tidak. Oke, kemudian, nah caranya gimana? Returnnya kalian kembalikan ke view mahasiswa tadi. Ya, jadi di sini kalian tambahkan return redirect. Nah, redirect ke kemana? Ke slice mahasiswa. Oke, seperti ini ya. Oke, saya belum isi datanya di sini. Karena apa? Karena ini adalah bentuk array. Loh, kok ini nggak bisa diklik? Sebentar. Oke,
sepertinya ada yang ini ya. Sebentar, kita cek dulu ya. Ternyata sebentar, saya cek dulu. Kok tidak bisa? Sebentar, apakah BR-nya ini ngaruh ya? Kita cek dulu ya. Oh, tidak bisa juga di sini. Tidak bisa. Kita cek. Kenapa ya? Sebentar. Harusnya bisa ya. Sebentar. Radio. Nah, ini kita ambil inputnya ini. Kenapa tidak bisa? Sebentar. Tadi radio. Saya pen dulu radio checkbox. Nah, ini form ya, kita ke form dulu saja. Nah, di form ini ada cek radio. Sebentar, kenapa ya? Sebentar, saya cek dulu ya, kenapa radionya ini tidak bisa. Kelasnya atau kita gunakan yang lain saja ya di sini. Form check. Oke, kita gunakan yang lain saja untuk radionya. Saya tidak tahu kenapa tidak bisa ya. Oke, mungkin form check. Oke, saya gunakan yang ini saja. Form check sampai sini ya. Ini mungkin saya, nah ini saya enter saja ya supaya gampang. Nah, bagian sini sampai ini kalian hapus. Nah, ini dihapus saja. Ganti dengan yang baru tadi, kita copy. Nah, ini ya. Oke. Kita cek dulu apakah ini tidak bisa juga. Oke, yang ini bisa ya, tuh. Oke, ini aman. Saya tidak tahu kesalahannya di mana. Oke, tadi ini adalah jenis kelamin. Kemudian ID-nya mungkin saya samakan saja, jenis kelamin. Oke. Ini saya copy saja ya, teman-teman. Atau ini kita langsung tambahkan. Yang pertama, value-nya adalah laki-laki. Oke, ini saya copy ke bagian ini juga. Oke, yang ini, yang value yang kedua saya ganti jadi perempuan. Nah, kemudian ini kita ganti juga ya default radionya ini, karena ini yang akan ditampilkan nanti. Yang disimpan di database adalah yang value-nya, yang ditampilkan adalah yang bagian ini. Oke, masuk yang kedua adalah perempuan. Seperti ini ya. Kita cek dulu. Oke, aman ya di sini. Tinggal checkboxnya juga akan saya ubah. Kita cek apakah ada checkbox yang lain yang bisa digunakan.
Nah, ini saja ya, form check yang ini saya ambil, saya copy, saya ganti. Oke, form group. Nah, ini saya enter saja. Ini untuk submit ya. Jadi, nah ini. Jadi yang bagian ini akan hapus dari form group yang ini. Oh, ini nggak perlu ya. Ini karena untuk space-nya tadi. Jadi ini tidak perlu dihapus. Yang kalian hapus yang bagian ini. Mungkin kelasnya ini ya, custom control, custom checkbox ini mungkin tidak aktif atau seperti apa. Oke, saya paste saja. Oke. Di sini saya akan buat name-nya adalah bahasa. Seperti tadi ya, sama saja. Bahasa, nah seperti ini. Kemudian value yang pertama itu adalah Indonesia. Nah, ID-nya tidak akan saya tambahkan, jadi saya hapus saja. Oke. Sebentar. Oke, seperti ini ya. Defaultnya saya buat di sini Indonesia. Indonesia. Oke, bukan default ya. Ini yang akan ditampilkan nanti. Kemudian mungkin ini saya tab, majukan. Oke, saya buat yang kedua di sini. Kemudian yang ketiga, name-nya sama, hanya value-nya yang beda. Di sini Inggris ya. Salah. Oke. Inggris. Kemudian yang ini Mandarin, yang bawah juga Mandarin ya. Mandarin, spacing kron. Oke, kita save, kita cek dulu. Harusnya bisa. Nah, bisa nih kalau seperti ini. Oke, bisa ya. Oke, nah, saya ingin jelaskan tadi. Ini kalau saya jalankan akan tetap error, sekalipun saya isi datanya. Kenapa? Karena checkbox ini datanya bentuknya array. Nah, kalau datanya bentuknya array, apa yang harus kita lakukan? Kemarin sudah kita bahas, yang kita lakukan adalah include. Nah, di sini saya akan buat satu variabel dengan nama apa nih? Karena bahasa jadi BHS saja ya. Oke. Saya akan include itu untuk menggabungkan string ya. Yang pertama adalah delimiternya. Delimiternya itu apa? Delimiternya itu kita gunakan adalah koma. Oke. Selanjutnya array-nya. Array-nya seperti apa cara mengambil array-nya? Tinggal kalian ambil saja $request. Kita panggil request parameter yang di atas ini. Oke, selanjutnya kita gunakan get. Ambil bahasanya ini tadi. Bahasa kita ambil bahasa. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, jangan lupa semikolon. Oke, jadi untuk bahasa ini tidak lagi $request bahasa, melainkan langsung kalian ambil variabel yang ada di sini. Karena yang ini adalah yang sudah di-include. Nah, kita simpan ya. Oke, kita include dulu. Jadi include-nya jangan di bawah. Nanti tidak bisa ya, error juga. Karena prosesnya itu mulai dari atas. Dia include dulu. Data yang kalian cek ini akan di-include, digabungkan jadi satu, barulah disimpan ke dalam database menggunakan perintah yang ini. Kemudian baru di redirect ke halaman /mahasiswa lagi. Oke, kita coba dulu. Saya tidak tahu error atau tidak. Namanya NIM-nya 123 misalkan. Namanya coba 1. Laki-laki, jurusan Teknik Informatika, Indonesia Inggris. Kita simpan. Your session has expired. Please refresh and try again. Oke, kita coba lagi ya. Sebentar. Oke, saya jalan ke saya restart dulu ya. Slice tadi project kita mahasiswa ya. Oke, kita coba tambahkan datanya.
Coba satu. Oke, sebentar. Replace and try again. Sebentar, saya cek dulu kesalahannya di mana di sini. Sebentar, seasonnya itu. Oke, apakah ada berkaitan dengan servernya? Oke, tidak ada sepertinya. Sebentar ya, kita cek dulu kesalahannya itu di mana. Oke. Sebentar. Metodenya sudah tepat. Controllernya juga sudah ya. Ini kesalahannya di mana? Kita cek dulu ya. Masalah seasonnya ini. Oke, sebentar. Ini your season. Sebentar, ini kenapa ya? Saya belum pernah mendapatkan error seperti ini. Your season, sebentar saya cek dulu. Oke, sepertinya di sini saya belum menambahkan CSRF-nya ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang CSRF. Oke, CSRF itu kemarin kalau teman-teman masih ingat, ya sepertinya kesalahannya di situ. Oke, kemarin saya pernah buat input type. Jadi input type yang bentuknya value-nya itu adalah CSRF. Nah, sekarang saya akan gunakan yang sederhana lagi, yang lebih ringkas. Seperti ini. Kita buat PHP-nya dulu ya. Kita buat buka dan tutupnya dulu. Oke, kalau sudah, di sini akan saya isi dengan menggunakan CSRF itu echo ya. Kita echo dulu, kita panggil CSRF underscore fill. Nah, seperti ini. Kemudian apa? Save saja ya. Oh, sebentar. Ini oke, seperti ini ya. PHP echo CSRF underscore fill. Nah, saya akan tunjukkan bahwa ini adalah token ya. Kalian cek ke inspect elemen kalian. Kemudian kalian buka bagian bodinya. Bodinya dibuka. Kemudian formnya di mana ya? Sebentar, kita cek formnya dulu di mana. Oh, ini formnya ya. Kalian buka formnya. Nah, di sini ada satu input type. Type-nya itu hidden. Kemarin saya buatnya bentuknya seperti ini ya. Type-nya hidden, name-nya underscore token, value-nya adalah CSRF tadi. Nah, di sini saya bisa mempersingkatnya dengan menggunakan quote seperti ini saja. PHP echo CSRF underscore fill, karena ini function atau metode, jadi kita gunakan kurung buka dan tutup, kemudian nphp. Oke, kita coba lagi ya. Harusnya seasonnya aman. Nah, ini adalah seasonnya. Ini sebenarnya token ya. Token kalau kalian belajar native itu sebenarnya seasonnya juga ada seperti ini. Oke, kita coba lagi. 1 2 3 4 5 misalkan. Coba 1.
teknik informatika Indonesia dan Inggris ya misalkan. Kita save. Oke, kita lihat kesalahannya dulu di sini. Integrity constraint, jurusan cannot be null. Jurusan cannot be null. Jurusannya itu tidak boleh null. Sekarang kita cek dulu di jurusan mana, pilih jurusan. Oh, ini di sini belum ada ya, belum ada. Jadi selectnya ini baru kelas, jadi harusnya ada name-nya. Nah, kita belum buat name-nya di sini. Name-nya itu adalah jurusan. Oke, harusnya aman. Nah, jadinya di sini jurusan tidak masuk. Yang masuk hanya NIM, nama, jenis kelamin, bahasa masuk, jurusan tidak masuk ya. Gitu cara ngeceknya. Gampang kalau di Laravel. 1 2 3 4 5, namanya coba 1, kelamin laki-laki, teknik informatika Indonesia, Inggris. Saya save. Oke, datanya udah masuk. Tinggal nanti kita akan buat untuk melakukan edit dan delete-nya. Oke. Gampang ya, gampang. Sampai di sini gampang. Oke. Untuk mempersingkat waktu karena sudah mau jam 2, saya tambahkan di sini. Sebentar, kita kembali ke mahasiswa.blade-nya lagi ya. Saya akan tambahkan untuk melakukan edit dan hapus di sini. Oke, saya tambahkan di sini. Di bagian atas ini kalian silahkan tambahkan namanya itu adalah action, aksi ya. Nah, aksi. Kemudian di bagian bawahnya di sini kalian tambahkan seperti ini. Oke, TD buka, kemudian TD tutup. Kita tambahkan TD buka dan tutupnya dulu ya. TD buka dan TD tutupnya dulu. Oke, seperti ini. Kalau sudah, tambahkan ahref sama dengan. Nah, di sini adalah URL-nya nanti. Kita akan lari ke mahasiswa. Nanti namanya adalah edit slice. Kita akan ambil NIM-nya, karena NIM-nya itu adalah primary key, jadi yang kita panggil NIM. Nah, NIM ini nanti jadi query string ya di URL-nya itu. Kita gunakan php echo, kemudian gunakan $m. Sama caranya dengan yang di atas ini. Ambil NIM-nya. NIM. Kemudian kita tinggal lakukan penutupan PHP-nya, nphp seperti ini. Oke, tutup, sudah. Kemudian di sini kita kasih namanya adalah edit. Oke, slash a, tutupnya, tutup tag a ini tadi ya, harif ini. Oke, kalau sudah, kita buat satu lagi untuk delete. Caranya saya copy saja. Mungkin ini namanya edit, nanti yang delete mungkin apa namanya, delete ya, delete. Oke, udah tepat. Nah, ini kita ganti jadi delete. Oke, kalau sudah kita coba cek. Nah, mungkin kita kasih pembatas ya. Kita kasih pembatas di sini. Oke, seperti ini pembatasnya. Cek. Oke, udah ada pembatasnya di sini. Mantap. Nanti ketika diklik edit, nah kalian cek bagian sini, bagian bawah ini. Harusnya dia udah ngambil NIM-nya. Nah, NIM-nya udah diambil ya. Oke. Yang delete juga sama. Oke, kita buat untuk editnya dulu. Langsung saja saya akan ke web. Kita akan buat. Jadi kalau di edit itu prosesnya sebenarnya sama saja dengan yang ada di ini ya, yang ada di mahasiswa untuk tambah kurang lebih. Hanya saja nanti itu yang membedakan adalah kalau diedit itu value-nya kita ambil value yang ada di database. Nah, mungkin challenge-nya nanti ada di situ. Oke, kita buat dulu editnya di sini. Kita gunakan get. Jadi saya ambil yang atas ya. Karena ini hanya direct ke POM-nya saja nanti. Oke, namanya adalah edit ya di sini. Sebentar. Oke, namanya saya buat adalah edit. Kemudian yang berbeda di sini adalah dia punya parameter nantinya.
Oke, parameternya kita buat nanti namanya adalah ID ya. Nah, di sini kita buat ID seperti ini. Jadi nanti URL kalian mahasiswa edit, nah NIM-nya di sini. Oke, ini saya ganti jadi edit. Oke, kita tambahkan metode untuk melakukan edit di controllernya. Karena ini hanya direct ke form, mungkin saya akan ambil yang ini saja ya. Oke, saya copy saja supaya cepat ya. Public, namanya adalah edit. Oke, view-nya nanti kita akan buat edit ya, nama view-nya. Kalau sudah, sebentar. Oke, nama view-nya nanti sebentar. Ini kita akan ambil database yang kita pilih, data yang kita pilih. Misalkan ketika saya ingin mengedit data yang pertama, jadi saya harus mengambil NIM-nya ini, ya enggak? Nah, caranya gimana? Oke, caranya seperti ini. Saya akan buat apa di sini? MHS ya. Sama sebenarnya, ini hampir sama dengan yang untuk insert ini. Hanya saja nanti di bagian ini kita gunakan yang kita gunakan adalah bukan indeks ya. Nah, di sini hanya saja nanti yang kita gunakan adalah clause-aware ya nanti ya. Oke, caranya saya lupa ini caranya gimana. Kita cek di sini saja ya. Untuk yang edit tidak ada, mungkin update ya. Update. Oke, sebentar saya cek dulu. Masih jalan. Oh, masih jalan. Oke. Untuk update, sebentar. Untuk update, bukan ya, ini kita belum melakukan update, kita masih gunakan clause-aware dulu. Sebentar, saya cek clause-nya. Nah, yang ini ya, kita ambil yang ini. Oke, saya copy saja karena saya tidak mungkin hafal code-nya. Kita copy di bagian ini ya. Oke, ini saya ganti mahasiswa. Usernya saya ganti mahasiswa. Nama tabel kita adalah tbl mhs where. Nah, sebentar. Nah, fontnya ini akan saya ganti. Fontnya ini NIM ya. Jadi di sini ini NIM, primary key kalian. Oke, ininya kalian hilangkan saja. Sebenarnya bisa digunakan sama dengan, bisa juga tanpa sama dengan. Oke, kemudian ID yang ada di root tadi kalian ambil ID yang ini. Oke, kita ambil di sini ID-nya ya. Oke, sebentar. Ini harusnya ada parameternya. Jadi ID yang di sini tadi dipanggil ke, bentar. Nah, ID-nya ini kita buat jadi parameter di sini. Kemudian kita panggil, kemudian kita get. Saya save dulu. Sebentar, ini ada yang salah. Kurang semikolon ya. Oke, harusnya udah bener nih. Oke, kalau sudah, dia redirect ke edit, kita tambahkan di sini seperti ini ya. Sama. Karena kita ingin mengambil datanya juga, MHS di sini, MHS juga. Oke. Ini harusnya masih error ya. Kenapa masih error? Karena view-nya belum kita buat. Tapi query string-nya udah kita ambil ya. Udah dapat query string-nya. Yang kedua udah dapat juga ya. Oke, yang ketiga udah dapat juga di sini query string-nya. Oke. Kalau sudah, kita mungkin apa lagi nih? Kita buat formnya ya. Buat formnya untuk edit. Oke, ke view dulu. Tambahkan satu file, namanya adalah apa?
namanya, misalkan biasanya yang susah itu adalah membuat namanya. Edit saja ya. Oke, udah. Kalau sudah, yang tambah dot blade, oh ini jangan edit saja. Oh ya, dah ya, edit dot blade ya. Nah, yang bagian add ini, yang bagian tambah kalian copy saja di sini. Oke, kalau sudah kalian copy, selanjutnya kalian sebentar. Kita panggil datanya dulu ya. Panggil datanya itu kita gunakan for each di sini. Di mana ya for each-nya ini? Di atas form saja mungkin. Add for each. Jadi data yang tadi kita buat di controller itu kita panggil di sini. $mhs as m misalkan ya, $m ya. Oke. N-nya itu di luar form. Nah, ini kan di luar form. Jadi n for each-nya itu harusnya di luar form juga. Nah, di sini ya. Add n for each. Oke. Saya save. Udah ya di sini ya. For each-nya sudah. Oke, kalau sudah kalian nanti tinggal ambil value-nya masing-masing. Ini kalian ambil value-nya. Jadi misalkan di sini value-nya itu value-nya itu misalkan saya ambil ya, nim ya, misalkan ini nim echo. Saya buat n-nya dulu, n php. Oke, di dalamnya isinya adalah $m seperti ini. Nim. Oke. Seperti ini ya. Oke, ini saya copy saja untuk yang namanya. Placeholder-nya dihapus. Oke, ini saya ubah jadi nama. Oke, kita cek dulu ya. Harusnya bisa ini. Oke, nim nama udah diambil, hanya saja untuk yang ini cara ngambilnya gimana? Oke, cara ngambilnya seperti ini ya. Untuk radio itu mungkin agak sedikit lebih rumit karena kita akan mengecek satu-satu di sini. Oke, checkernya saya buang saja di sini. Ini saya buang, saya hapus. Caranya gimana? Saya copy saja yang di atas tadi. Ini mungkin supaya mudah, saya buat seperti ini saja ya. Oke, ini kan saya hapus saja ya. Oke, kita hapus. Yang ini saja saya hapus. Oke, jadi di sini saya akan buat if untuk mengecek apakah yang ini yang kecek atau yang ini yang bawah. Apakah yang dicek yang laki-laki atau yang perempuan. Jika yang dicek laki-laki, maka lakukan check add yang laki-laki. Jika yang dicek perempuan, maka lakukan check add perempuan. Oke, caranya seperti ini. Cek. Kita buat. Oh, sebentar. If ya. Sebentar, value-nya sebentar. Bukan di value-nya ya. Value-nya itu tetap laki-laki, ceknya itu di luar. Nah, di sini value-nya tetap laki-laki ya, teman-teman. Sebentar. Nah, value-nya itu tetap laki-laki. Kita buat ceknya itu di luar. Misalkan add php and php seperti ini. Oke, and php. Sekarang di sini kita buat if-nya. If seperti ini. Oke. Jadi, jika jenis kelaminnya itu sama dengan laki-laki, cara buatnya seperti ini. Jika jenis kelamin $m jenis kelamin ya. Jenis underscore kelamin itu sama dengan laki-laki, gunakan petik 1 ya, teman-teman. Laki-laki. Nah, ini harus kalian sesuaikan dengan value-nya. Laki-laki yang ini, maaf, kalian sesuaikan dengan yang ini ya. Oke, kalau sudah, kalau misalkan, sebentar saya cek. If, sebentar saya cek dulu. Jika M jenis kelamin itu sama dengan laki-laki. Ini kok agak aneh ya kurungnya ya. Harusnya di sini.
Oke, yang ini kita hapus. Maka kita akan panggil check out-nya. Check it. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, ini kalian copy saja di bagian bawahnya. Untuk yang perempuan ya. Nah, ini untuk yang value laki-laki, ini yang untuk value-nya adalah perempuan. Nah, jika jenis kelaminnya sama dengan perempuan di sini. Oke, maka yang dicek adalah yang perempuan. Oke, seperti itu ya. Ini belum saya tambahkan. Ini harus pakai petik ya, teman-teman. Oke, kalau sudah kita cek dulu hasilnya seperti apa. Misalkan yang ini saya ingin ubah. Oh, belum kelihatan ya. Oke, saya cek kesalahannya dulu di mana. PHP if M jenis kelamin itu sama dengan laki-laki misalkan. Maka echo oke, sebentar, sepertinya ada yang ini ya. Kita cek lagi. Yang ini, oh yang ini bisa ya. Kita cek database-nya dulu. Wah, yang ini salah. Yang Willy Chandra ini harusnya laki-laki ya. Jadi harus kalian sesuaikan juga dengan yang di database-nya. Oke, kita cek lagi ya. Yang ini, yang perempuan sepertinya ada yang salah. Saya cek yang ini udah benar ya. Oke, yang perempuan ada yang salah di sini. Perempuani salah ya. Jadi harus sesuai dengan yang di database. Oke, kita coba edit. Oke, udah bisa ya, udah ngambil, tinggal jurusan lagi. Oke. Kita akan buat cara mengambil jurusan itu seperti apa. Caranya hampir sama ya caranya ya. Jadi misalkan sebentar. Pakai if juga ya mungkin ya. Kita coba aja ya. Kita coba saja. Oke, di sini ya. Karena setelah value-nya itu ini bukan jenis kelamin lagi tapi jurusan. Jika jurusannya itu yang pertama ini adalah teknik informatika, jadi harus sama ya teman-teman dengan data yang di database juga. Jika namanya teknik informatika, maka bukan check out tapi selected. Nah, seperti ini ya. Maka kalian echo selected-nya. Oke. Ini saya copy saja. Nah, ini kalian ubah menjadi sistem informasi. Sistem informasi. Oke. Udah echo selected. Oke, kalau sudah kita coba. Misalkan yang ini ya. Sudah teknik informatika, yang ini harusnya sistem informasi, udah ya. Oke, tinggal yang terakhir yaitu tentang checkbox. Nah, checkbox ini sedikit berbeda dengan yang lain. Nah, kalian mungkin pernah dengar satu buah apa ya? Ini saya lupa namanya, method atau function ya, method namanya inArray. Sebenarnya ada inArray, ada isArray. Nah, kita akan ngecek apakah data kita itu adalah sebuah array atau bukan. Nah, kalau misalkan data kalian itu adalah sebuah array, kalian bisa kalian bisa lakukan ini pengecekan ya, pengecekan. Oke, yang pertama saya akan lakukan explode dulu ya. Sebenarnya di bagian ini mau saya jelaskan, tapi karena waktunya sepertinya tidak cukup, maka langsung saya ini saja, langsung saya
tambahkan di sini ya. Sebentar, bukan di sini, tapi di bawah sini aja. Oke, saya akan explode. Tadi implode untuk menyimpan ke database. Sekarang saya akan mengambil yang ada di database. Sebelum saya ambil, saya explode dulu. Saya explode itu memecah array-array kita tadi ya. Oke, kita buat PHP-nya dulu. Oke, kemudian add and PHP di sini. Oke, ini kan seperti ini ya. Oke, saya akan buat satu variabel namanya bahasa. Nah, bahasa ini akan saya explode. Oke. Nah, kalian bisa cek di sini parameternya. Yang pertama adalah delimiternya. Di sini delimiternya itu adalah koma. Delimiter itu pemisah ya, teman-teman. Yang memisahkan array kalian itu apa. Kemudian kita akan panggil bahasanya itu. Caranya seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah, kalian tutup. Oke. Saya akan tambahkan di sini. Nah, atau saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Saya akan lakukan, kita coba print ini aja. Print R ya. Print R $BHS. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi, yang atas ini adalah udah array ya. Karena apa? Karena print R. Kalau misalkan echo, kalau saya gunakan echo, ini akan error. Oke, kalau saya gunakan echo, ini akan error ya. Karena kita gunakan tadi adalah print R. Nah, ini akan error. Oke. Jadi, udah pasti yang atas ini adalah datanya dalam bentuk array. Nah, sekarang kita buat di sini untuk pengecekannya. Pengecekannya seperti apa? Silakan tambahkan sebentar. Pengecekannya $, tambahkan PHP, kemudian $and PHP ya. Oke. Nah, setelah ini kalian lakukan pengecekan. Pengecekannya kita tidak menggunakan if, tapi menggunakan inArray. InArray itu digunakan apakah di dalam array itu, ada, sebentar, seperti ini. If PHP, sebentar. Oh, ini tidak bisa menggunakan PHP seperti ini. Jadi mungkin kita akan gunakan PHP yang bentuknya seperti ini. Kemarin sudah saya coba, ternyata tidak bisa menggunakan add PHP dan end PHP. Jadi kita gunakan yang sederhana, yang standar. Oke, kalau sudah, oke sebentar. Kita lihat parameternya dulu. Yang pertama adalah mix. Nah, mixnya itu data yang ingin kita temukan di sana. Yang kita ingin temukan adalah Indonesia. Apakah Indonesia ini ada di dalam array itu? Di dalam array apa? Array BHS. BHS itu di mana? Tadi di atas sudah ada ya. Nah, ini BHS. Jadi, apakah Indonesia ini ada dalam array BHS? Oke. Nah, misalkan kalau ada, ini sebenarnya sama dengan if bentuknya, tapi saya lupa ini namanya operator apa. Di C++ ini ada namanya operator ternary ya. Ini namanya operator ternary kalau di C++. Oke. Apakah Indonesia itu ada dalam array bahasa? Jika ada, maka lakukan check. Print check. Kita cek ya, CH. Nah, tambahkan id, kita lakukan check. Kalau misalkan sebentar. Oke. Ini kondisi true-nya, kondisi false-nya itu di sebelahnya. Nah, gimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada, ya udah kosong saja. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita cek. Nah, ini kita buat yang Indonesia dulu ya. Nah, ini dia ada mencentang Indonesia. Harusnya Indonesia di sini kecentang. Oke, udah benar ya. Kemudian kita copy yang lain juga. Nah, ini kita copy saja. Value-nya kita copy sampai di sini ya. Bukan ini ya, bukan dari ini PHP inArray sampai di sini. Oke, sampai PHP tutupnya ya. Oke. Nah, Indonesia kalian ganti Inggris.
Oke, di sini kita tinggal ganti-ganti saja ya. Yang ini juga Indonesia ganti Mandarin. Oke. Oke, udah ya. Di sini udah semua. Sebentar, ini sepertinya ada yang kelebihan. Oke. Ini kelebihan. Ini juga kelebihan. Oke, udah ya, aman ya. Oke, yang ini harusnya Indonesia dan Inggris saja. Kemudian yang atas, oke, udah aman. Kita udah dapat datanya. Sekarang kita ingin eksekusi. Misalkan di sini saya coba satu akan saya ubah menjadi coba-coba. Nah, ini kalau saya simpan, ini harusnya dieksekusi. Nah, ini tidak bisa. Maksudnya datanya disimpan, tapi ini error karena kita belum melakukan penyimpanan di sini. Nah, untuk melakukan penyimpanan, kita masuk ke rootnya lagi, routingnya. Jadi kita buat satu routing sama sebenarnya metodenya post. Karena apa? Karena tadi kita buat form. Oke, metodenya post. Mahasiswa di sini kalian ubah menjadi update. Nah, update udah tidak butuh ID lagi karena kalian udah tidak memanggil data mahasiswanya lagi ya, karena data mahasiswanya sudah dipanggil di form tadi, tinggal di sini adalah untuk mengubahnya, menyimpannya ke database. Oke, ini saya hapus, saya jadikan update di sini misalkan seperti ini. Oke, udah mahasiswa update. Oke ya, di sini udah oke. Update sudah ya. Di sini kita masuk ke controller, kita lakukan update di sini. Nah, cara untuk melakukan update kita cek lagi di di query-nya ini tadi. Oke, cara update itu sebentar. Oke. Yang mana yang kita ambil nih? Kita ambil yang ini aja ya. Karena metodenya sama-sama post. Saya pastekan saja di sini. Kemudian simpan, saya ubah jadi update. Kenapa diubah jadi update? Karena di rootnya tadi namanya adalah update nih. Oke. Selanjutnya include, ini tetap ya, yang di-include nanti adalah yang bahasa ya. Kemudian DB table, nama tabel mahasiswa, udah benar. Nah, yang beda di sini bagian insertnya ini. Jadi bagian insert kita akan tambahkan clause where. Kita akan ambil ID-nya. Oke. Kita ambil ID-nya ya. Nah, di sini yang pertama itu adalah name. Name-nya. Kemudian yang kedua itu adalah tadi apa? Kita gunakan request ya. Request name-nya. Nah, seperti ini, request name-nya. Kemudian action-nya di sini apa? Action-nya adalah update. Kalau kalian ingin mengupdate data, query-nya juga update tanpa tabel set ya kalau tidak salah saya. Silakan dicoba lagi, dibuka lagi materi sebelumnya. Oke. Kalau sudah seperti ini, sebentar kita cek dulu ya. Oke, ini requestnya name ya. Mungkin di sini akan saya buat requestnya itu ID. Jadi nanti saya buat satu input type. Nanti input type-nya itu adalah hidden. Namanya adalah ID ya. Jadi yang kita ambil adalah ID. Padahal ID-nya itu name juga. Nah, di sini kenapa saya gunakan seperti itu? Supaya nanti name yang ini kita bisa ubah. Ya, jadi seperti itu saja saya buat di sini. Saya akan buat, ambil input type-nya ini saja, kalian copy. Nah, seperti ini ya. Kalian pastekan di atas. Nah, di sini ya. Yang number ini ubah jadi, jangan dulu diubah. Oke, kita ambil value-nya adalah name. Name-nya ini kalian ubah jadi ID ya. Karena nanti kita gunakan ID yang kita panggil. Ini juga ubah jadi ID. Kalau sudah, kita cek dulu.
Kita cek. Nah, ini udah diambil ya NIM-nya. Kalau sudah, kita hidden. Kita hidden saja, hidden seperti ini. Oke, kalau sudah di mahasiswa controller ini bukan lagi NIM tapi ID. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah sepertinya tidak ada yang diubah lagi. Kita coba ya. Di sini oke. Misal coba 1, coba misalkan ya. Oke, error di sini kita cek dulu errornya di mana. Duplicate. Oke, sebentar. Kita cek dulu di sini. Oke, jadi ini maksudnya where di mana NIM yang kita pilih itu sama dengan NIM yang ada di tadi itu di form kita. Kemudian lakukan update. Oke, ini harusnya udah benar ya. Sebentar, kita cek dulu. NIM-nya sudah benar. Nama, jenis kelamin, jurusan, bahasa udah ya di sini ya. Dia redirectnya ke mahasiswa juga. Sebentar, di sini dia bilang bahwa NIM-nya itu duplikat. Maksudnya sebentar, ini actionnya bukan sebentar. Ini actionnya saya belum ubah ya. Untuk actionnya ini saya belum ubah di form. Coba buka edit.blade. Nah, di sini formnya ini belum saya ubah, masih disimpan. Harusnya update. Makanya tadi dia bilang NIM-nya itu sama. Nah, ini duplikat ya. NIM-nya itu duplikat. NIM yang sudah ada, kalian insert lagi itu tidak bisa. Tapi kalau kalian ubah itu bisa. Oke, kita coba lagi. Misalkan di sini saya ubah coba. Misalkan ya. Simpan. Nah, udah ya, coba. Kita ubah misalkan NIM-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 misalkan. Kita save. Nah, di sini tidak bisa ya. Sebentar, kesalahannya. Oh, karena tadi NIM-nya itu hanya 11 ya. Di sini sudah melewati batas. 9 saja ya. Oke. Bisa ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, gimana supaya NIM-nya tidak bisa diubah? NIM-nya itu kalian bisa buat menjadi read only. Nah, di sini mana ya? Di NIM. Nah, ini NIM-nya kalian ubah. Kalian tambahkan read only. Nah, jadi NIM itu tidak bisa diubah. Nah, hanya bisa dilihat. Oke, misalkan saya klik edit. Nah, ini udah tidak bisa diubah. Jadi hanya bisa dilihat saja. Oke, yang bisa diubah adalah data yang ini. Misalkan ini kita tambahkan atau kita hilangkan ya, jadi Indonesia saja. Oke, bisa ya. Oke, seperti itu untuk edit. Selanjutnya delete ya. Sebentar saya cek dulu. Oke, masih berjalan. Delete itu tidak butuh form. Jadi delete ini sebenarnya lebih mudah. Yang kita butuhkan hanya satu buah root di sini. Kita akan buat root untuk melakukan delete data di sini ya. Oke, kita tambahkan saja. Kita gunakan yang get. Nah, yang ini kita ambil, kita copy. Oke, saya paste di sini. Mahasiswa akan saya lakukan delete nantinya ya. Nah, ini kalian sesuaikan dengan yang ada di mahasiswa tadi. Nah, ini mahasiswa delete. Mahasiswa /delete /NIM-nya nanti ya. Oke, ini NIM-nya kita ambil sebagai ID nanti. Mahasiswa controller di sini kita buat nanti namanya adalah delete-nya. Oke. Kalau sudah, kalian langsung masuk ke controllernya. Di sini kita akan buat function untuk melakukan delete data ya. Jadi simple sebenarnya. Oke, seperti ini kita pastekan di bawahnya. Edit saya akan ubah jadi delete, ID-nya tetap. Oke. Kemudian di sini yang sebelumnya adalah get kita ubah jadi delete di sini ya.
Oke, kalau sudah, dia akan redirect ke mahasiswa mana. Nah ini ya, saya copy saja. Jangan buat return ya, jangan buat return view lagi, tapi langsung redirect ke mahasiswa. Oke. Kita cek db table, nama tabelnya, kemudian close aware name, apakah name ini sama dengan ID tadi ya, yang ini parameter kita, kemudian ID yang di rootnya tadi itu akan dilakukan delete. Nah, seperti itu. Saya coba lakukan delete pada data yang ini ya, coba-coba ini ya, saya delete saja. Oke, datanya sudah hilang. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Nanti kita akan masuk ke pagination dan ini ya, searching ya. Saya akan tambahkan untuk pagination-nya, kemudian untuk ini searching-nya juga ya. Jadi videonya saya cukupkan sampai di sini dulu karena ini cukup panjang ya. Jadi nanti videonya kalau terlalu panjang nanti membosankan. Oke, nanti kita akan bahas tentang pagination di sini, kemudian searching. Oke, jadi pagination dan searching next akan saya tambahkan. Kemudian jadi ini kelas ini dulu ya, kelas teori dulu. Yang praktikum nanti akan saya bahas lagi di kelas lain. Jadi kalian bisa kumpulkan dalam waktu 1 minggu ini. Saya berikan waktu lebih panjang. Untuk kelas lain juga mungkin seperti itu nantinya. Oke. Saya cukupkan untuk kelas teorinya sampai di sini dulu. Silakan disimak videonya, kemudian lakukan percobaan seperti percobaan yang saya lakukan ini, kemudian kumpulkan di ikhlas. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugasnya ya.